Halo, selamat datang. Kita semua setuju kan, sekolah itu harusnya jadi tempat paling aman buat anak-anak kita. Tapi data yang ada justru kasih gambaran yang jujur aja bikin khawatir. Nah, buat jawab krisis ini, pemerintah keluarin aturan baru yang penting banget. Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Di sini kita bakal bedah tuntas apa sih isinya dan apa dampaknya buat sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Yuk, kita mulai. Oke, jadi ini dia agenda kita. Pertama, kita lihat dulu sedarurat apa sih situasi kekerasan di sekolah kita. Terus, kita langsung masuk ke solusinya, Permendikbudristek 4623. Kita juga bakal bahas, apa aja sih yang dihitung sebagai kekerasan menurut aturan ini, siapa tim dan satgas yang bakal nanganin, dan yang paling penting, apa peran kita semua dalam hal ini. Tujuannya satu, menciptakan sekolah yang aman bareng-bareng. Oke, kita mulai dari datanya dulu ya. Biar kita paham kenapa peraturan ini penting dan mendesak banget, kita harus lihat skala masalahnya. Dan ini bukan cuma cerita-cerita loh, ini krisis nyata yang kelihatan jelas dari angka. Coba deh, lihat angka ini. Ini dari Asesmen Nasional 2022. 36,31% siswa kita itu berpotensi kena bullying. Bayangin, itu artinya hampir 1 dari 3 anak. Di setiap kelas, bisa jadi ada beberapa anak yang sekolahnya dibayang-bayangi rasa cemas. Ini bukan masalah sepele, ini serius banget. Dan ternyata masalahnya lebih dalam dari itu. Hampir 35% siswa juga berisiko mengalami kekerasan seksual. Angka ini udah kayak alarm darurat yang bunyinya kenceng banget. Kita nggak bisa pura-pura nggak dengar lagi. Nggak berhenti di situ. Lebih dari seperempat siswa, atau sekitar 26,9%, juga berpotensi kena hukuman fisik. Jadi kalau digabungin nih, antara bullying, kekerasan seksual, dan hukuman fisik, gambaran sekolah yang harusnya jadi tempat aman buat belajar, jadi kelihatan suram banget kan? Nah, karena angka-angka yang tadi itu, pemerintah sendiri akhirnya bilang, oke, kita ini dalam situasi darurat kekerasan di dunia pendidikan. Jadi ini bukan lagi isu yang bisa disapu ke bawah karpet. Ini panggilan buat semua pihak untuk bertindak. Sekarang juga. Oke, situasinya darurat. Terus, apa jawabannya? Nah, disinilah pemerintah akhirnya turun tangan dengan langkah yang tegas. Mereka mengeluarkan sebuah payung hukum baru yang dirancang untuk mengatasi krisis ini dari akarnya. Ini dia senjatanya, Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Lengkapnya tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dan ini berlaku buat semua loh, dari PAUD sampai SMA SMK, mau sekolah formal atau non-formal, semuanya dilindungi sama aturan ini. Lalu apa sih yang bikin aturan ini beda? Pertama, cakupannya luas banget. Nggak cuma ngurusin penanganan kalau udah kejadian, tapi juga fokus ke pencegahan. Kerennya lagi, aturan ini udah update banget. Kekerasan online atau psikologis juga masuk hitungan. Dan yang paling penting, ini dia kuncinya, pemulihan korban jadi prioritas nomor 1. Nah, sebelum kita bisa melawan sesuatu, kita harus tahu dulu musuhnya apa kan? Makanya, salah satu hal paling krusial di aturan ini adalah definisinya. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan kekerasan? Yuk kita lihat. Cuma diperhatikan baik-baik definisinya. Fokusnya itu bukan pada niat si pelaku, tapi pada dampaknya ke korban. Jadi apapun perbuatan yang bikin orang lain merasa sakit, menderita, takut, atau bahkan sampai kehilangan kesempatan, itu semua dihitung sebagai kekerasan. Definisi yang luas ini penting banget, biar nggak ada lagi yang bisa ngeles. Dari definisi yang luas tadi, aturannya nge-breakdown jadi 6 bentuk utama. Ada kekerasan fisik, psikis, sama bullying atau perundungan, yang mungkin kita udah familiar ya. Tapi, lihat deh, diskriminasi dan intoleransi juga masuk. Bahkan, kebijakan sekolah yang ternyata merugikan siswa juga bisa dianggap kekerasan loh. Dan yang paling penting, semua ini diakui bisa terjadi secara online. Oke, peraturannya udah ada. Tapi aturan kan cuma tulisan di atas kertas kalau nggak ada yang ngejalanin. Nah, sekarang kita lihat siapa sih yang ditugaskan untuk jadi polisinya, siapa tim yang bertanggung jawab memastikan aturan ini beneran jalan. Jadi, sistemnya dibangun dari 2 pilar utama. Pertama, di level sekolah. Setiap sekolah, ini wajib ya, harus bikin yang namanya TPPK, atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Dikasih waktu 6-12 bulan. Isinya ada guru dan perwakilan orang tua. Mereka ini ujung tombaknya. Terus, di level pemerintah daerah, Pemda juga wajib bikin satuan tugas atau satgas dalam 6 bulan. Tugas mereka, ngawasin dan bantu TPPK ini. Alur kerjanya jelas banget dari atas ke bawah. Jadi, mulai dari level provinsi yang bikin satgas, terus turun ke level kabupaten kota yang juga bikin satgas, sampai akhirnya ke setiap sekolah yang wajib punya TPPK. Dengan begini, rantai tanggung jawabnya jadi jelas banget. Dari Pemda sampai ke guru di kelas, semua punya peran.
Peraturan ini keren, tapi nggak akan berhasil kalau cuma jadi tugasnya pemerintah aja. Kesuksesan aturan ini benar-benar bergantung pada kita semua. Nah, sekarang ayo kita bedah, apa aja sih peran spesifik buat masing-masing pihak? Pertama, pemerintah daerah atau Pemda. Peran mereka ini kayak fondasi bangunan. Mereka yang harus bentuk satgas, siapin anggarannya, pastiin sosialisasinya jalan, dan ngadain pelatihan. Oh, dan satu lagi yang penting banget, mereka harus sediain kanal pengaduan yang gampang diakses oleh siapapun. Nah, dari Pemda, tanggung jawabnya turun ke kapten kapalnya, yaitu kepala sekolah. Tugas utama kepala sekolah itu membentuk TPPK di sekolahnya. Terus, mereka juga harus bikin tata tertib sekolah yang sejalan sama aturan ini. Dan tentunya, sosialisasi ke semua guru, staf, dan siswa. Dan di ujung tombak, di garis depan ada para guru. Perannya aktif banget. Jadi Bapak dan Ibu guru nggak cuma diharapkan mengajar, tapi juga ikut jadi anggota TPPK, bikin komitmen anti kekerasan bareng murid di kelas, dan terus belajar, ikut pelatihan biar makin siap menangani masalah ini. Pada akhirnya, kita harus ingat ya, peraturan ini cuma alat, cuma tools. Tujuan utamanya jauh lebih besar, mengubah budaya. Jadi, ini bukan soal patuh sama aturan aja, tapi soal membangun sebuah gerakan bersama. Pesan ini benar-benar jadi intinya. Sukses atau enggaknya gerakan ini tuh nggak diukur dari seberapa keren tulisannya di kertas peraturan, tapi dari komitmen kita semua, bareng-bareng untuk beneran menghapus kekerasan, untuk menjadikan sekolah tempat yang aman dan nyaman buat anak-anak kita tumbuh. Jadi, setelah kita bedah bareng-bareng, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Bukan lagi soal apa yang akan pemerintah lakukan, tapi apa yang akan saya lakukan. Kalau Anda orang tua, berani nggak nanya ke sekolah, TPPK di sini sudah ada belum? Kalau Anda guru, apa satu langkah kecil yang bisa Anda lakukan besok di kelas? Ingat, perubahan besar itu selalu dimulai dari satu tindakan kecil yang nyata.